Ibadah kita segera. Mari Bapak Ibu, saya undang yang ada di luar segera hadir, segera mengisi ruang tempat duduk yang telah disediakan. Mari kita akan berdiam diri, teduh, tenang, karena kita akan siap memasuki pelataran rumah Tuhan. Kita akan saat teduh. Musik silakan dimainkan. Kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita, keberadaan kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan, supaya kita siap, hati kita siap, roh kita siap untuk menyanyi, untuk bermazmur bagi nama Tuhan. Mazmur 108 ayat 2. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Saat ini saya ajak Bapak Ibu Saudara duduk tenang, menundukkan kepala. Saya ajak Bapak Ibu untuk mengenang kejadian-kejadian yang sudah kita lalui. Kita akan menengok ke belakang sejenak. Apa yang sudah terjadi, perkara-perkara yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Suka, duka, begitu banyak perkara yang meluluh lantakan diri kita, keberadaan kita. Berbagai masalah boleh kita lewati, boleh kita hadapi. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Pencobaan, ujian, yang terkadang kita merasa, Tuhan, saya tidak sanggup. Tuhan, mengapa saya harus mengalami hal seperti ini? Yang gagal dalam sekolah, dalam studi, yang terpaksa harus berhenti, menguburkan cita-cita yang dibangun sejak kecil, yang bekerja harus di PHK atau kehilangan penghasilannya. Kebutuhan hidup mendesak, dengan apa saya harus menghidupi keluarga saya? Dengan apa saya melanjutkan hidup atau mengisi perut anak-anak saya? Ada yang kehilangan orang-orang yang dicintai, yang dikasihi, yang harus berpulang terlebih dahulu. Kita tidak siap. Kita berontak, Tuhan, mengapa bukan saya saja? Mengapa harus orang yang kami kasihi, orang yang saya kasihi, yang Tuhan panggil? Kalau saya yang Tuhan panggil, mungkin akan lebih baik. Karena Tuhan memanggil orang yang begitu penting buat hidup kami. Lalu ada pasangan yang kehilangan pasangannya, kehilangan anak-anaknya. Begitu banyak musibah-musibah yang Tuhan izinkan terjadi. Dan hai Bapak Ibu Saudara, lihat, kita masih berdiri di sini. Kita masih memperoleh kekuatan. Penyertaan Tuhan tetap. Roh Kudus yang Tuhan curahkan, yang Tuhan izinkan ada di dalam hati kita, menggantikan Dia saat Dia naik ke atas. Roh Kudus yang menjadi penolong kita, yang menguatkan kita, memampukan kita melewati semua. Semua karena kemurahan Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku, Maka aku sembah Engkau. ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. ku mau menyembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat Selamanya Kau hebat bagiku. selamanya Kau hebat Selamanya Kau hebat bagiku. selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa, siapa kami? Kami dilayakan karena kemurahan Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan.
Di mana saat musibah-musibah itu boleh kami alami, kami sudah berpikir, oh mungkin sudah tamat riwayat kami, mungkin sudah selesai. Tetapi Tuhan penyertaan melalui Roh Kudus yang menguatkan, yang menjadi penolong kita melewati rasa masa-masa tidak nyaman. Karena kita sudah tahu saat mengikuti Kristus, saat kita mau menjadi anak-anaknya, kita sudah siap memikul salib. Kita tahu tidak mudah, jalan yang dia tunjukkan itu adalah jalan yang sempit, jalan yang berliku-liku. Tetapi Roh penghibur, Roh penolong Tuhan sediakan ada di dalam hati kita. Itu yang memampukan kita melewati semua hari, melewati masa-masa susah, masa-masa suka. Roh Kudus yang selalu menjadi sahabat kita. Saat ini Tuhan, kami bersehati, kami bersepakat untuk hadir, untuk mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau menaikkan pujian kami, menyenangkan hati Engkau. Terimalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan terus menaikkan pujian, penghormatan kita kepada Tuhan kita yang sudah begitu baik, yang mengasihi kita, tidak memandang siapa kita, apa dosa kita, apa kesalahan kita. Bahkan isi surga pun memuji Tuhan, bukan hanya kita saja. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian, puji Tuhan, isi surga. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13, saya undang Bapak Ibu kembali bangkit berdiri. Kita akan bacakan bersama-sama.
Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, mari Bapak Ibu, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Hari ini khotbah kita tentang Pentakosta. Kita akan mendengar, menyimak, dan memahami lebih dalam saat khotbah nanti disampaikan. Kita akan kembali sebelum masuk ke dalam doa. Kita mau menaikkan pujian. Kita mau mengenang kembali setelah yang lalu kita sudah lewati. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Lalu terkadang kita tuh seperti orang-orang kaum Israel yang saat ketika masalah baru datang, kita tuh kayak terkaget-kaget kembali. Kayak yang, Tuhan ini kok terjadi lagi? Tuhan, kenapa? Ada apa gitu? Kita lupa mujizat-mujizat yang sudah terjadi, keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah perlihatkan di depan mata kita, pertolongan-pertolongan yang sudah Dia berikan. Kita lupa dan kita menggerutu, kita marah, kita kecewa. Mari Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali menaruh harap bahwa Roh Kudus itu selalu menolong. Roh Kudus itu selalu ada menjadi sahabat terbaik kita yang memampukan kita melewati semua. Saat terdesak, kita merasa tidak ada jalan. Tuhan katakan, selalu ada jalan. Ketuk, ketuk, panggil namaku, cari aku. Mari kita naikkan pujian ini, selalu ada jalan.
buat yang masih bingung, pandang saja kepada Tuhan. Ada jalan keluar Bapak Ibu. kemauan biarlah
padamu. Biarlah ku hidup selalu. Ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Mari kita bersatu. Mari kita bersapaat bersama-sama. Kami mengimani Tuhan. Setiap perkara yang kau izinkan di tengah-tengah hidup kami sampai saat ini. Mungkin banyak perkara, banyak pergumulan yang saat ini masih di jalan yang buntu. Masih di sungai yang kering. Tapi dengan pujian ini, dengan iman dan keyakinan Engkau sanggup membuat jalan. Kami terus berharap dan berserah kepada Engkau. Sehingga setiap doa-doa kami, rasa syukur kami, dan terus harapan kami semakin berlimpah di dalam Engkau. Karena Engkau selalu membuka jalan. Mungkin esok, mungkin lusa, mungkin tahun depan. Dan itu pasti Engkau berikan bagi kami. Terima kasih. Kami kuat sampai berdiri hari ini atas kasih dan kemurahan-Mu. Karena itu dengan segala kerendahan hati, kami menyerahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu, untuk saudara kami, untuk para orang tua kami. Mungkin saat ini sedang terganggu kesehatannya, terganggu fisiknya. Engkau jamah. Kami ingat akan pemulihan Ibu Jessica, juga Bapak Amos. Kami ingat akan saudara-saudara kami yang lain, seperti Ibu Pipin dalam proses kemonya, juga Ibu Dian pasca kemonya yang terus Engkau berikan kesehatan. Juga kami ingat saudara kami, teman kami, Pendeta Suntoko yang kemarin divonis dokter kanker usus stadium 4. Biarlah Tuhan, dengan keyakinan penuh kami terus berharap, berserah kepadamu. Dengan cara dan kuat kuasa-Mu, Tuhan akan menjamahnya, akan memulihkannya. Mungkin saat ini Tuhan, secara jasmani tubuh kami terganggu. Kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau. Terima kasih, suatu kemurahan dan berkat-berkat-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan kaum muda remaja di gereja-Mu. Dengan segala pergumulan tantangannya saat ini, berkatilah Tuhan. Baik mereka menyelesaikan studinya, sekolahnya, maupun pekerjaan yang ditekunnya saat ini ada tantangan, kami terus berharap, berserah kepadamu. Pergumulan-pergumulan yang lain di tengah-tengah keluarganya, bahkan teman hidup, kami berserah kepadamu Tuhan, dengan keyakinan, dengan iman yang benar di hadapan Engkau. Engkau akan memberikan pasangan kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami, yang Kau kehendaki, yang memuliakan Engkau, yang membesarkan nama-Mu. Kami juga serahkan para orang tua kami Tuhan, mungkin secara fisik, terlebih fisik rohani, saat ini terganggu. Tuhan, Palut, Engkau Allah yang sanggup menolong kami, saat kami berharap dan berserah kepada Engkau. Sehingga kehidupan kami selalu bersyukur, selalu ada kekuatan, apapun kondisi dan keberadaan kami. Terima kasih, kami boleh kuat melihat campur tangan dan kemurahan Tuhan bagi setiap orang tua kami. Berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Kami juga menyerahkan setiap aktivitas di gereja-Mu Tuhan, baik PBI, WBI, sekolah minggu, PAUD, dan kelas baptisan, juga rencana retreat pertengahan September mendatang. Terima kasih Tuhan, segala aktivitas ini semakin mempererat tali kasih kami di antara saudara-saudara kami, sehingga tatkala kami jatuh, kami boleh dikuatkan, tatkala kami lemah, kami boleh dimotivasi, dan tatkala kami jauh dari Engkau, boleh didoakan dan boleh dikunjungi. Terima kasih Tuhan,
Kami juga menyerahkan gabungan Gereja Baptis, Yayasan Baptis, dan YRSBI, Yayasan Rumah Sakit Baptis yang Kau percayakan bagi gabungan Gereja Baptis saat ini. Terima kasih. Berkati semua pengurus-pengurusnya, berkati semua program-programnya, terlebih misi, amanat agung Engkau yang Tuhan sudah berikan di gabungan Gereja Baptis. Lembaga-lembaga boleh mampu bersinergi sehingga saling menanggung beban, dan saat pemberitaan Injil di daerah-daerah, di suku-suku terasing, kami saling support, saling mendoakan sehingga beban dan gotong royong membangun kesinergian di dalam memberitakan amanat agung di negara dan bangsa yang kami kasih ini. Bapa, pada akhirnya kami menyerahkan Kota Bandung, Kota Cimahi, bangsa dan negara kami. Terlebih Tuhan, persiapan pilkada, pemilihan wali kota, gubernur di daerah tingkat provinsi pada akhir November tahun ini. Berkatilah Tuhan persiapan-persiapan, juga orang-orang yang terpilih yang akan disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat, dan kami boleh menyuarakan sehingga terpilih pemimpin untuk membangun kota kami maupun provinsi kami. Ini Bapa, rasa syukur kami hanya kami persembahkan di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Jika kita hanya berharap kepada kekuatan atau bersandar pada kekuatan kita sendiri selama kita hidup, dari kita lahir sampai saat ini, kita mungkin gak akan kuat ya. Kita akan mungkin sama seperti isi dunia. Ada yang bunuh diri, ada yang narkoba, ada yang meminum minuman keras untuk menghindari atau melupakan semua masalah-masalah. Kita tidak seperti itu, karena Tuhan sudah menyediakan penolong bagi kita. Kita mampu. Jadi kita tidak bersandar kepada apapun di dalam dunia ini yang membuat kita mampu, yang membuat kita bertahan. Tapi kita punya satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita akan naikkan pujian, Allah sumber kuatku. Saya mengajak sidang lagi berdiri. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Yang tidak mau tepuk tangan tidak masalah. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamat. Karena apa? Allah sumber kuatku. Dia sumber kuat kita. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Sekali lagi, hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya
kekuatan kita yang tak ada habis-habisnya. Baik Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Kita akan ditolong oleh keluarga Bapak Kasiman dalam mengedarkan kantong perpuluhan dan persembahan. Silakan Bapak, keluarga Bapak Kasiman. Ibu Eni akan memimpin doa persembahan pujian kita, persembahan perpuluhan kita. Baik, mari Bapak Ibu kita serahkan persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa, karena kebaikan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya dalam setiap segi kehidupan kami hari lepas hari, bahkan sampai hari ini Tuhan, Engkau berikan berkat yang luar biasa baik jasmani dan rohani kami. Engkau berikan kesehatan bagi kami dan Kau berikan waktu bagi kami untuk datang menyembah Engkau, untuk menerima berkat-berkat Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mengingat betapa berkat Tuhan yang sungguh luar biasa mengalir terus dalam kehidupan kami. Perkenankan kami Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan perpuluhan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima, Engkau mensucikan sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, tilik hati kami Tuhan, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau sehingga bisa menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang sedang ibadah online, yang tidak hadir, boleh ada QRIS yang di layar Bapak Ibu, boleh Ibu Bapak gunakan untuk mengembalikan perpuluhan ataupun persembahan istimewa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah, ada pujian persembahan dari vokal grup ATYB. Apa ya ATYB? Allah Tuhan yang besar? Anak Tuhan yang bernyanyi. Kita tepuk tangan dulu ah. Dipersilakan untuk maju ke depan mempersembahkan pujian terbaiknya sebelum kita masuk ke dalam khotbah kita.
Selamat pagi, selamat menjelang siang Bapak Ibu. Ini kami ingin mempersembahkan lagu untuk kita semua. Semoga bisa menyenangkan hati Bapak Ibu, terutama untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya Engkau dambaan jiwaku. Tetapi hatiku sekarang selalu dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkaulah harapanku. Tetap di hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya Engkau dambaan jiwaku. Tetapi hatiku sekarang selalu dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkaulah harapanku. Tetapi hatiku sekarang selalu. Datanglah dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, datanglah dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya Engkau dambaan jiwaku. Tetapi hatiku sekarang selalu dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkaulah harapanku. Tetapi hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan,
abadi hingga akhir zaman. Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Ya, terima kasih. Ya. Semakin indah pujian untuk kemuliaan namanya. Amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Terlebih ini hari Pentakosta. Ya. Roh Kudus dicurahkan. Ya. Tadi nyanyinya semangat, semua semangat memuji Tuhan. Tapi di sini tadi juga ada yang wajahnya agak lesu. Lagu ini semangat gitu ya. Tapi juga agak lesu tadi menyanyi. Nah, itu mempengaruhi lagu yang sukacita. Tapi umumnya ibu-ibu tadi di sini sukacitanya luar biasa. Ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Penopang, penolong sampai akhir zaman. Ya, ini hari Pentakosta. Khotbah hari ini, apa makna Pentakosta untuk kita sekarang ini? Pesan utama Pentakosta yang sudah Tuhan curahkan Roh Kudusnya 2000 tahun yang lalu. Dan bagi gereja hari ini seperti apa? Mari kita berdoa lebih dulu. Dengan kuasa Roh Kudus yang sudah turun tercurah di dunia 2000 tahun yang lalu. Dan bagi kami, saat kami percaya kepada Engkau, kami mohon bimbingan, sehingga dengan kuasa-Mu Tuhan, kami mengerti makna saat kami menerima panggilan Engkau, mengikut Engkau, percaya Engkau. Tolong hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu, sehingga ada pesan yang terus menguatkan kami, memberi motivasi kami. Panggilan, rencana Tuhan yang indah di tengah-tengah hidup kami sekarang ini. Di dalam Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, Pentakosta. Mari kita lihat, seperti apa Pentakosta tersebut. Sehingga kita bisa memahami secara utuh. Ada Pentakosta perjanjian lama, ada Pentakosta perjanjian baru. Seperti ini Pentakosta perjanjian lama. Hari ke-50 setelah Paskah atau bebasnya bangsa Israel dari Mesir. Setelah itu diperingati tiap tahun bangsa Israel. Bahkan menjelang munculnya gereja pertama. Hari untuk memperingati pemberian 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai. Saat Musa menerima 10 hukum Tuhan itu. Hari perayaan syukur karena panen gandum. Disinilah saudara, tiap tahun bangsa Israel itu berkumpul yang sudah merantau di berbagai negara saat itu. Tiap tahun pulang, istilah kita mudik. Ini Pentakosta PL, tradisi tahunan yang dilakukan bangsa Yahudi atau Israel saat itu. Bagaimana Pentakosta perjanjian baru? Lanjut. Pentakosta perjanjian baru. Hari ke-50 setelah Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga. Dan hari pencurahan Roh Kudus.
Jadi maknanya 180 derajat berbeda. Di sini Pentakosta perjanjian baru. Jadi 50 tahun, 50 hari setelah Yesus bangkit. Dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Dan setelah itu Roh Kudus dicurahkan. Mari kita lihat. Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 tadi. Ya. Kemarin saat persekutuan doa sudah kita lihat ayat-ayat di sini. Ya. Diakon Sidadi menjelaskan bahkan sampai pasal berikutnya. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ada orang yang berkumpul itu. Berapa Pak? 12, 70, 120? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ini saudara. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah diaspora menyebar di seluruh dunia, tiap tahun kumpul saat dari Paskah Yahudi untuk memperingati 3 tadi. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang di saleh di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Tadi ada, jika di list ada 20 lebih saudara. Persia, bahasa Arab, Edom, Mesir. Berbagai orang Yahudi yang diaspora kumpul itu, yang notabene mereka enggak bisa bahasa ibunya. Seperti anak saya, dia itu enggak bisa bahasa Jawa. Bahasa ibunya bapaknya tuh. Tapi bahasa Sunda mendingan. Tapi saya bahasa Sunda enggak ngerti blas. Di sini mereka kumpul, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Kok bisa? Para rasul itu mengerti, padahal kita gak tahu bahasa mereka, tapi mereka kok tahu bahasa kita, dari daerah mana kita ada. Kan di Mesir, di Eropa, di Asia Kecil. Di daerah-daerah lain mereka mengerti, mereka tercengang, dan disitulah terjadi mujizat. Lanjut. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Galilea itu artinya orang pinggiran, wong deso. Itu mereka yang sudah diaspora, karena terjadi di Yerusalem, merasa mereka itu orang terdidik. Karena itu mereka mengatakan, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Orang-orang yang percaya itu, orang-orang dari desa yang pendidikannya sangat minim, kok bisa berkata seperti itu? Ini kan aneh. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Takjub mereka. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu
sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Itu yang terjadi. Peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Mari kita lihat lebih lanjut. Saudara, manifestasi Roh Kudus, wujud Roh Kudus untuk kepentingan gerejanya, untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan umatnya, Tuhan nyatakan seperti ini. Tapi hakikatnya Roh Kudus itu tak berwujud. Roh Kudus itu tak kasat mata. Tapi untuk kepentingan gerejanya, umatnya, di sini wujudnya angin. Ya seperti tadi, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Angin sepoi-sepoi. Air, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak-anakmu. Pertolongan Tuhan dicurahkan seperti air, menyegarkan, seperti api, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tahu fungsinya api? Kalau ibu-ibu masak air, membunuh kuman. Kalau bapak ibu setrika panas, juga membunuh kuman yang menempel di baju kita. Roh Kudus dijelaskan di mana perhatikan seperti api, membakar, memberi semangat, mematikan kedagingan dosa di dalam diri orang-orang percaya. Burung merpati, lambang kasih ketulusan. Jadi di sini saudara, manifestasi Roh Kudus yang Alkitab jelaskan. Tapi prinsipnya, hakikatnya Roh Kudus itu tidak kasat mata, tak terlihat. Tapi demi kepentingan umatnya, gerejanya, dijelaskan di sini. Dengan tujuan maksud yang sangat luar biasa. Lanjut. Kadang Pentakosta dikaitkan dengan baptisan Roh Kudus. Dan kadang sebagian gereja, pemimpin gereja juga memahami salah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau pernah diundang. Pak Riko pernah dibaptis Roh Kudus? Pak Sitanggang pernah dibaptis Roh Kudus? Kalau belum, ke sini, gereja saya ada. Itu yang kami alami di Solo Baru dulu. Ya. Beberapa jemaat baptis itu diundang oleh gereja Betani Solo Baru yang besar saat itu. Siapa ada orang yang punya karunia untuk membaptis Roh Kudus. Di situ ada kelas-kelasnya. Apakah seperti itu? Sebagian orang salah memahami di situ. Kalau Alkitab mengarah Pentakosta, turunnya Roh Kudus, kadang orang mengaitkan dengan baptisan Roh Kudus. Padahal baptisan Roh Kudus itu penggenapan janji-janji Allah melalui nabinya, melalui hambanya. Perintah baptisan Roh Kudus hanya di sini. Disampaikan Yohanes Pembaptis, itu ada di keempat Injil. Dan tergenapi di peristiwa Pentakosta. Ingat Yohanes Pembaptis? Orang-orang yang datang ingin dibaptis oleh Yohanes, tapi Yohanes katakan apa? Aku enggak layak, membuka tali kasutnya enggak layak. Dia yang akan datang membaptis kamu dengan api. Ini nubuatan yang disampaikan Yohanes kepada orang-orang saat itu. Dan yang kedua, Yesus sendiri sebelum naik ke surga, 40 hari aku menampakkan kepada mereka. Dan sebentar lagi Tuhan akan membaptisnya. Dan setelah Yesus naik ke surga,
Roh Kudus itu dicurahkan. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Pentakosta tadi. Yang satu baptisan Roh Kudus diceritakan oleh Petrus, itu pengalaman Pentakosta, bukan perintah Tuhan kepada gerejanya. Dan yang terakhir, baptisan Roh Kudus dijelaskan oleh Rasul Paulus untuk semua orang percaya, baik orang Yahudi, baik orang non-Yahudi. Semua yang sudah percaya satu roh. Nah di sini saudara, Alkitab menjelaskan tentang baptisan roh. Semua itu sudah tergenapi dan sudah terjadi pengalaman itu bagi orang-orang. Terkhusus bagi Petrus dan Paulus. Karena itu di Alkitab enggak ada. Hendaklah kamu dibaptis oleh Roh Kudus, enggak ada. Tapi di Alkitab banyak ada perintah di sini. Dikatakan apa di situ? Hendaklah engkau kepenuhan roh. Jadi kalau di Alkitab ada dia yang akan datang membaptis kamu oleh Roh Kudus, itu sudah tergenapi. Apa dikatakan Yesus, apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, pengalaman Petrus dan Rasul Paulus. Kan itu hati-hati. Jika ada ajaran-ajaran yang kelihatannya bagus saudara, tapi setelah diselidiki di Alkitab itu enggak menyatakan, enggak memerintahkan bagaimana. Karena itu, maaf, di luar baptis ya, sekolah orientasi melayani, 3 bulan sudah bisa ditapiskan jadi pendeta. Som 6 bulan sudah bisa ditapiskan. Pokoknya bisa lucu, bisa menjelaskan Alkitab, tapi yang dijelaskan kosong. Hati-hati. Apa yang dikatakan Alkitab gak sesuai yang dijelaskan Alkitab, hati-hati. Yang diperintahkan Alkitab, penuhlah dengan Roh Kudus, artinya hendaklah hidupmu dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan oleh kemauan kita. Lanjut. Baptisan Roh Kudus terjadi saat orang tersebut menerima Tuhan Yesus. Mbak Evi lahir tahun, tepatnya kalau ulang tahun 21 Desember, betul ya? Apal, apalagi keluarga Bu Sagio. Mbak Evi dibaptis oleh Opa tahun berapa? 89. Disitulah baptisan Roh Kudus. Saat orang pribadi menerima Kristus. Bukan sudah percaya Kristus lalu ikut kelas baptisan Roh Kudus. Hati-hati. Baptisan Roh Kudus bagi gerejanya secara universal, umum, global, dan bagi gereja segala zaman terjadi pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Legalitasnya. Alkitab mencatat, tokoh-tokoh sejarah mencatat itu. Legalitasnya. Namun secara pengalaman pribadi seperti Petrus tadi, baptisan roh baru dialami pada waktu seorang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Ini perlu dipahami. Sehingga tatkala kita keluar kota, ya, mencari gereja harus selektif. Sehingga Bapak Ibu, anak-anak kita, keturunan kita enggak dibingungkan oleh ajaran-ajaran di sana. Sini yang membuat prihatin, tantangan gereja. Semua yang diajarkan mari kita kiblatnya ke Alkitab. Kalau salah menafsirkan Alkitab saudara, orang juga salah nanti mempraktekannya. Akhirnya apa? Umatlah yang menjadi bingung. Lanjut. Makna Pentakosta, lanjut Mas.
Banyak sekali ya makna Pentakosta. Janji Allah tergenapi, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel dan nabi-nabi yang lain. Ya. Saat jam doa kemarin sudah juga dipaparkan oleh Diakon Sri tadi. Bagaimana dampaknya? Hari ini kita melihat satu saja. Ya. Makna Pentakosta. Dikatakan di situ, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada para muridnya sebelum naik ke surga. Dan juga dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan hal yang digarisbawahi di situ. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamis dari dunamos. Kalau kita orang Indonesia kenal dinamit, bahan bom. Dinamit dari kata kuasa, dunamos. Kuasa, menerima kuasa dari Tuhan. Tujuannya untuk apa? Kamu akan menjadi saksiku. Saksi seperti apa? Lanjut. Ya, supaya kita kontekstual memahami. Seperti ini. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Secara geografis saudara, apa yang dikatakan Yesus ini posisinya di Yerusalem. Setelah Yerusalem yang hijau itu, lalu ke Yudea sebagai provinsi. Yerusalem itu kota, Yudea provinsi. Lalu jauh lagi ke atasnya, ya, ke Samaria, provinsi, sampai ke ujung bumi. Bagaimana dunia itu mengenal Kristus. Ini tujuan Roh Kudus dicurahkan di saat Pentakosta. Sehingga kita bisa paham apa makna Pentakosta di tengah-tengah kehidupan kita. Lanjut. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Persis yang dikatakan oleh Yesus kisah para rasul 1 ayat 8. Ya. Menjadi saksi di tengah-tengah lingkup yang kecil. Lalu ke provinsi Yudea. Lalu lebih jauh lagi ke Samaria. Sampai ke ujung bumi. Saudara, kesaksian sedikit. Ayat di sini saya itu dulu enggak paham. Saya percaya Yesus karena SMA kelas 1. Saya enggak paham ayat ini dulu. Belum masuk seminari. Tapi setelah setahun itu, saya mengajak bapak saya untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya enggak ngerti ayat di sini. Membaca pun belum pernah. Apalagi mendalami. Tapi saya refleksikan, melihat ayat di sini, saya teringat saya bersaksi kepada bapak saya. Yang pernah saya katakan ya, untuk membawa orang tua mengenal Tuhan itu kita enggak boleh nguroni, tapi kita ajak dialog. Ya. Saya bersaksi, Bapak, menurut Bapak, iblis itu diciptakan oleh siapa? Menurut keyakinan Bapak saya. Ya, diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah keyakinannya. Dari apa? Dari api. Itu jawabannya. Kesimpulannya apa? Sumber kejahatan di dunia ini oleh iblis, oleh kuasa-kuasa jahat. Berarti kalau ada pembunuhan, musibah, berarti sumbernya iblis. Berarti kalau iblis diciptakan oleh Allah, saya ajak logika bapak saya. Berarti sumber kejahatan dari Allah.
Ya iya. Lalu saya jelaskan. Alkitab yang pernah diceritakan, dikisahkan iblis itu dari malaikat yang memberontak kepada Allah. Sering disebut Lucifer. Ini Alkitab yang menceritakan. Mengapa memberontak dan akhirnya mengajak Adam dan Hawa, memprovokasi Adam dan Hawa untuk makan buah terlarang. Dan sampingnya akan saya jelaskan janji Allah, Kejadian 1 ayat 15, dan sampai Yesus Kristus. Di situ saudara, ayat di sini selalu saya ingat hal itu. Setelah bapak saya melangkah ke yang hijau, teman SMA saya. Dan pulang kemarin saya juga ketemu ya, saya diajak ngopi bareng. Ya, ngopi bareng oleh dia, cerita. Gitu. Meskipun dia orang awam, saya melihat penginjilannya itu luar biasa. Ya. Di sini saudara, lalu ke Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Pentakosta turunnya Roh Kudus dianugerahkan, turun itu supaya apa? Gerejanya, kita semua menjadi saksi. Berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan, dan hari ini kita peringati Pentakosta. Kita yang sudah menerima Kristus secara pribadi. Dan itulah baptisan Roh Kudus yang kita terima secara pribadi kepada Yesus Kristus. Tapi legalitasnya 2000 tahun yang lalu. Tapi secara pribadi bagi orang percaya kita. Seperti analogi yang lain. Kapan Kristus menebus orang berdosa? Kristus datang kan menebus orang-orang berdosa. Kapan? 2000 tahun yang lalu legalitasnya. Tokoh-tokoh sejarah Yahudi, Romawi, Yunani mencatat itu. Apalagi Alkitab. Sebab banyak orang meragukan kebangkitan Yesus Kristus. Gak usah buka Alkitab. Buka aja catatan sejarah. Flavius Josephus, Sitikus, Midras, catatan orang-orang Yahudi sana. Bahkan sampai saat ini yang belum percaya pun mencatat Yesus itu mati dan bangkit. Itu 2000 tahun yang lalu, sejarah, legalitas. Tapi secara pribadi kapan Yesus menebus kita? Saat kita percaya Kristus. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini perintah Kristus di sini. Lanjut. Contoh di sini. Andreas mengajak Petrus, hai Petrus. Ini ada Andreas dan Petrus. Ya. Nanti diajak ya main bass ya, Andreas ya. Ya Petrus ya. Ya. Di sini murid-murid Tuhan Yesus sebelum percaya Kristus, Andreas mengajak Petrus. Saya melihat Mesias. Ayo kita ikut dia. Enggak jauh-jauh saudara. Lalu Filipus, saya mendapati Mesias yang sering kita dengar, nenek moyang kita ajarkan, itu di sana. Mari kita ikut. Filipus mengajak Nathanael. Mari kita refleksikan. Sampai saat ini, kita yang sudah mengenal Kristus mengajak siapa diri Anda? Pak, saya belum pernah mengajak, paling tidak mendoakan siapa? Tetangga? Teman, ini tugas loh saudara. Kita memperingati Pentakosta hari ini diingatkan. Supaya kita memberitakan. Kalau Andreas mengajak Petrus, Filipus mengajak Nathanael, itu Mesias sudah ada. Yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti sudah datang. Mari kita refleksikan hari ini. Anda sudah mengajak siapa?
Pak saya nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita, saya terbatas langkah saya. Mendoakan siapa? Apa selama ini isi doa kita itu berkat Tuhan berkati, jauhkan dari penyakit. Padahal kita sudah menerima kuasa Roh Kudus tadi. Apakah selama ini roh kita itu tidur, diam kita? Bahkan nggak mau terlibat dalam misi Tuhan? Mari saudara, orientasi doa kita, orang-orang terdekat, teman terdekat, kalau itu masih belum, doakan. Sehingga kita terlibat dalam misi Kristus. Kalau doa kita hanya untuk diri kita, bahkan selama ini kita nggak pernah berdoa dalam misi kita, saudara, perlu ya, kita refleksi ulang. Ya. Kalau komputer itu di start lagi, dari awal lagi. Sehingga kita betul-betul mindset kita berubah di dalam mengiring Kristus. Pentakosta mengingatkan gereja harus menjadi saksi dari yang terdekat atau Yerusalem saat tadi. Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita yang saat ini menerima Kristus, saudara, Andrea sudah mengawali, gereja mula-mula sudah mengawali, sampai kita hari ini bisa percaya Kristus berkat-berkat mereka. Dan Roh Kudus bekerja, dan kita diingatkan kealfaan dosa kita, sehingga kita menerima berkat itu. Karena itu, hari Pentakosta ini kita semua, mari, jangan egois. Keselamatan untuk kita. Hanya kebutuhan perut yang kita pikirkan, tapi keselamatan jiwa, anak kita, saudara kita, kadang kita lupa dengan tugas itu. Lanjut. Filipus juga bersaksi kepada yang lain. Lanjut. Karena itu saudara, peristiwa Pentakosta dalam memberitakan Injil, dalam memberitakan kabar baik, kadang ada reaksi negatif. Ya. Bahkan dalam pemberitaan Injil, tadi terjadi mujizat yang luar biasa. Tapi juga itu tidak menjamin orang bertobat. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ada yang merespon positif, ada yang percaya. Bahkan ada yang mengatakan negatif. Mereka itu sedang mabuk oleh anggur. Ini saudara, realitas Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Saat kita bersaksi, mungkin banyak yang menolak. Enggak sekedar menolak, mungkin melukai, mungkin menghajar, bahkan bisa membunuh. Mari kita lihat contoh-contoh peristiwa Pentakosta dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dampaknya di sini. Stefanus menjadi martir gereja pertama. Orang yang mati pertama kali yang Alkitab catat, karena apa? Memberitakan kabar keselamatan. Tapi apa reaksi para orang itu? Melempari batu, bahkan Stefanus sampai mati, terbunuh. Ini yang Alkitab catat. Kalau Bapak Ibu saat ini takut bersaksi, enggak mau berdoa untuk orang-orang keluarganya, enggak seberapa apa yang dihadapi oleh Stefanus di sini. Nyawanya. Mari saudara, hari Pentakosta hari ini, ya, gereja sudah dicurahkan oleh Roh Kudus. Itu anugerah
Dan itu memerintahkan, mengajak kita untuk kita menjadi saksinya. Seperti Stefanus. Lanjut. Mujizat sering orang lihat, tapi juga karena mujizat gak menjamin orang menerima berkat atau juru selamat Yesus Kristus. Dalam peristiwa Pentakosta, orang-orang melihat mujizat-mujizat dan banyak orang tercengang, tapi juga banyak orang yang menolak. Di sini contohnya, 10 orang kusta sudah disembuhkan. Dia hanya berkat jasmani. Tapi dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, orang Samaria yang datang lagi itu ya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, imanmu. Tapi 9 orang, yaitu orang-orang Yahudi tadi saudara, hanya berkat jasmani, sembuh dari kustanya saja. Tapi enggak mau menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Ini kan egois, maunya enaknya saja. Lebih egois lagi apa? Sudah menjadi orang Kristen itu enak ya. Mosok percaya gitu aja langsung masuk surga. Percaya saja loh, mosok masuk surga. Tapi keyakinan saya dulu, atau keyakinan keluarga saya dulu, wah, kalau sudah mati harus 10 kerbau, ya, 20 domba dibagi-bagikan sana sini, lalu mengundang banyak orang ribuan supaya mendoakan arwah bapak saya. Kalau yang mendoakan banyak dan korbannya banyak akan diampuni. Itu kan keyakinan tradisi, bukan yang Alkitab ajarkan. Orang mati tujuannya sudah selesai. Didoakan ribuan pun, korbannya sebesar apapun, tidak ada pengampunan. Mari saudara, kadang orang itu terbalik-balik. Tatkala orang tuanya sudah meninggal, wah, mau korban apapun yang Alkitab enggak perintahkan dia lakukan demi tradisi. Tapi tatkala orang tuanya hidup disia-siakan, ya, dikunjungi enggak, didoakan enggak, ditelepon enggak, itu kan sangat memprihatinkan. Tapi tatkala orangnya sudah mati, ia mau berkorban apapun. Ini kan terbalik-balik orang itu. Mari saudara, kita yang masih hidup diberi kesempatan menceritakan. Tapi kepada orang yang sudah meninggal, mari mindset kita, pola pikir kita perlu dirubah. Kan banyak orang demi tradisi, demi leluhurnya, rela utang sana sini, bahkan sampai puluhan juta, ratusan juta demi adat. Tapi tatkala diminta anaknya ingin kuliah, puluhan juta saja anaknya dibentak-bentak, banyak eman. Tapi tatkala demi tradisi, ratusan juta pun dia siap menjual hartanya. Tapi tatkala anaknya minta kuliah, susahnya minta ampun. Nah ini kan terbalik-balik pola pikir kita. Padahal anugerah yang sudah diberikan Yesus Kristus terlalu besar bagi kita. Karena itu saudara, Pentakosta mengingatkan kita hari ini untuk bersaksi. Lanjut. Dan Yesus mengecam di sini. Peristiwa Pentakosta mujizat terjadi, tapi banyak orang juga yang menolak, enggak percaya. Contohnya kota-kota di sini. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun
Di daerah itu ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung, tetapi Korazim, Betsaida tidak bertobat. Saudara yang dikasih Tuhan, orang umumnya mengharapkan mujizat. Seperti perumpamaan Lukas 19 itu ya, ingin mujizat. Kalau dia bangkit dari kubur, saya akan percaya. Enggak menjamin, saudara. Ya. Mari kita mempunyai iman yang betul. Kita bisa bernapas, itu mujizat. Kita sehat, itu mujizat. Mau kita sekarat dulu, mau kita musibah dulu, baru sadar, oh Tuhan ini semua salahku. Saya bertobat, saya hari ini mau melayani Engkau. Hidup kami mau kuserahkan padamu. Seakan-akan kita meremehkan kesempatan hidup ini. Atau kadang suami ya diingatkan istrinya, anaknya. Ya. Kemarin saya juga banyak mengingatkan kakak saya. Rokoknya luar biasa. Ya. Istrinya ngingatkan gak mempan, anaknya ngingatkan gak mempan. Nunggu sakit dulu, baru nunggu saran dokter dulu. Bapak berhenti ya rokoknya, karena paru-paru Bapak itu sudah separuh lebih hitam. Apakah nunggu saran dokter seperti itu dulu? Baru diingatkan anaknya, istrinya malah membentak. Duitku DP. Apa seperti itu? Ya, itu kakak saya. Semoga di sini enggak ada. Amin. Ya. Kalau itu minum minuman keras, gitu ya. Dan rokok itu boros gitu ya. Apalagi di depan anak kita masih kecil, cas-cus, bahkan asapnya kemana-mana, itu kan malah bahaya. Baru diingatkan dokter sadar. Mari saudara, gitu ya. Mujizat tidak menjamin orang bertobat. Sehebat apapun mujizat itu. Mari kita syukuri hidup ini. Roh Kudus sudah dicurahkan, kita diberi pencerahan, tinggal komitmen kita. Mari, yang tidak bisa melangkah jauh, berdoa di rumah, bersapaat di rumah, untuk saudaranya, untuk keluarganya, yang belum percaya Kristus. Sehingga kita bisa memaknai Pentakosta lebih dalam lagi. Yang terakhir, mari kita baca sama-sama ayat di sini. 2 Timotius 2:9 dan 10. 3, 4. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dipelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terlembut. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Pentakosta mengingatkan kita. Pausia saya sudah mendoakan saudara kita. Saudara saya, orang tua saya, anak saya, tapi belum percaya Kristus. Seperti Pak Wiyoto itu. Ya. Tiap hari, terlebih tiap doa Rabu. Saat ini belum ada tanda-tanda. Pesan itu apa? Karena itu aku sabar. Mungkin saat ini yang tekun mendoakan, yang tekun memberitakan Injil, hasilnya belum kelihatan, sabar. Seperti Paulus di sini. Anda enggak sia-sia. Anda sudah terlibat misi amanat agung Yesus Kristus. Tuhan minta itu, kita terlibat. Berdoa, aksi kita, talenta kita terlibat. Masalah hasil itu urusannya dengan Tuhan. Jangan jenuh-jenuh. Mari
Pentakosta ini mengingatkan kita terlibat dalam misi Tuhan untuk memberitakan Yesus Kristus, sumber keselamatan berkat hidup kita. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merefleksikan, merenungkan Minggu Pentakosta saat ini dan firman Tuhan tadi. Jika Roh Kudus berbicara kepada Bapak Ibu, silahkan berdoa. Mengingatkan kita, Tuhan memanggil kita, dan Tuhan sudah menjamin keselamatan kita ada tujuannya. Bapak Ibu Saudara, kita terlibat memberitakan Injil di tengah-tengah hidup kita. Jika saat ini ada yang belum terlibat berdoa dalam pengabaran Injil, silahkan minta hikmat kepada Tuhan. Atau jika Anda mempunyai teman dekat, tetangga yang baik, Anda selama ini ragu menceritakan Injil, silahkan Anda berdoa. Dan saya juga mengajak saat ini kita yang sudah berdoa tiap hari, tiap Rabu untuk bangsa dan negara, untuk saudara-saudara yang belum mengenal Injil, suku-suku terabaikan yang kita belum melihat hasilnya. Seperti firman Tuhan tadi, jangan jemu-jemu. Mari kita terus terlibat dalam misi amanat agung. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kebenaran firman-Mu di hari Pentakosta minggu ini, yang mengingatkan kami yang sudah Engkau anugerahi Roh Kudus. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami mampu mengikut Engkau, mengiring Engkau sampai saat ini. Dan juga karena anugerah-Mu Tuhan, kami mohon hari ini Engkau mencelikkan mata hati kami, untuk kami terlibat dalam misi amanat agung-Mu. Melalui hidup kami, melalui doa kami, melalui persekutuan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah terlibat sampai saat ini. Melalui doa, melalui dana atau rupiah, hasil kerja kami, yang kami persembahkan kepada Engkau melalui gereja. Sehingga bisa untuk pendanaan pemberitaan Injil di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami syukuri. Dan biarlah kami pulang ada rencana-rencana kami untuk terlibat dalam misi. Dan kami awali dengan orang terdekat, dengan persekutuan yang indah, dan dengan doa-doa kami. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu hari ini. Mungkin ada beban, mungkin ada pergumulan yang sangat berat, tapi kami yakin Engkau akan memberi jalan, Engkau akan memberikan pertolongan. Selama kami terus mencari Engkau, sebab Engkau sangat dekat pada orang-orang yang hancur hatinya, kepada orang-orang yang mencari Engkau, dan kepada orang-orang yang berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, doa ini kami persembahkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon kesabarannya. Sebelum doa berkat, kita lihat sejenak beberapa pengumuman di buletin maupun di layar. Kami mengundang Bapak Ibu bisa join dalam persekutuan doa Rabu. Firman Tuhan akan dilayani Diakon Wardoyo. Jika ada pokok-pokok doa silakan ya, kita saling mendoakan. Seperti firman Tuhan terlibat misi amanat agung. Di situ kita banyak berdoa untuk saudara-saudara kita, bangsa negara, suku-suku terabaikan, utusan-utusan Injil ya. Itu bagian hidup kita terlibat misi amanat agung.
Berikutnya, petugas ibadah minggu depan bisa dilihat Bapak Ibu, sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan. Lanjut. Ya. Sekolah minggu gabungan bisa dilihat. Ya. Jadwal sebenarnya sudah dibuat sejak Januari kemarin. Ya. Jadwal sekolah minggu gabungan. Ya. Sekolah atau kelas Indria sampai Madra dilayani oleh Bu Resti dan Saudari Kesia. Tunas muda sampai dewasa dilayani oleh Bapak Tri Prasetyo. Ada lagi? Ya, mengingatkan pertengahan September itu ada retreat gereja 15-16 ya, sesuai program gereja kemarin. Tolong Bapak Ibu bisa mengatur waktunya ya, entah itu cuti atau apa, sehingga tanggal 15-16 kita bisa retreat bersama-sama di Lembang ya, yaitu Yeskiel ya, di Yeskiel ya, tempatnya Villa Yeskiel di Lembang, itu dekat kotanya, mungkin yang pernah ke sana. Jadi di situ Bapak Ibu tolong ya, bisa mengatur waktunya sehingga semuanya bisa ikut retreat pada pertengahan September mendatang. Jadi 15 itu Minggu, Senin itu, 16 itu tanggal merah. Ya, di sini. Ada lagi? Guru-guru sekolah minggu, sebagian hari ini rapat ya, untuk persiapan SIL, Sekolah Minggu Injil Liburan, akhir Juni atau awal Juli. Ya, juga kita bersyukur juga Bapak Ibu, ya. Sarana musik gereja kita ya sudah dibantu, ditambah ya oleh Bapak Aril ya, atau suami Bu Sela ya. Kemarin taruh sini karena ini ibadah, semua ditaruh di kelas dewasa wanita. Ya, jadi sound kita, mixer kita ya, rencana akan ditambah semua juga mic atau alat-alat musik. Juga di situ kelihatannya juga ada keyboard Roland baru ya, yang cukup panjang ya. Itu kemarin Pak Aril sudah survei ya. Oh, ini apa yang perlu ditambah, orangnya sudah ke sini ya, untuk peralatan musik dan audio untuk kita ibadah tiap minggu ya. Itu berkat luar biasa melalui keluarga Pak Aril disalurkan bagi gereja kita. Ya, kita bersyukur. Ya, sekali itu guru-guru sekolah minggu khususnya yang kelas Indria sampai remaja ya, kumpul sebentar untuk persiapan SIL. Kami undang semua jemaat untuk berdiri bersama-sama. Mari kita tutup dengan doa berkat. Mari kita mohon berkat kepada Bapa kita. Terima kasih curahan kuasa Roh Kudus-Mu di hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Dan juga karena Roh Kudus-Mu, kami boleh mohon berkat-Mu. Kami boleh mengimani Allah yang kami puja, kami sembah, yang kami imani, Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Berkat-Mu, penyertaan Engkau, memimpin, menolong hidup kami, sampai Engkau datang kedua kali, menjemput gereja-Mu ini. Kita amini, Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia.
dengan wajahnya memberikan si karunia damai sejahtera diberi Tuhanmu. Dipersilahkan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.